kan kalimat tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah. Misalnya kalau kedengaran azan, akhir azan itu kan la ilaha illallah. Kita yang mendengar, kita baca la ilaha illallah. Umat juga begitu, Allahu Akbar, akhirnya kan la ilaha illallah. Kita sambut pula la ilaha illallah. Orang yang lisannya membaca la ilaha illallah, itulah tanda keimanan pada lisan. Ya, senang membaca kalimat la ilaha illallah. La-nya panjang, maka kalau cepat-cepat bisa salah tanda illallah kan yang gitu. Bagusnya la ilaha illallah, biar lambat tapi pas, daripada cepat tapi tidak pas. Ya, la itu menyatakan la nahi, la nabi, la Tuhan, illa kecuali Allah, illa agak panjang, illa illallah. Kalau bisa kita membiasakan kalimat ini sampai 100 kali, malah bisa nanti memberi syafaat dengan izin Allah kepada saudara kita. Begitu hebatnya kalimat la ilaha illallah. Baiklah, kita sesuai pesan Nabi kepada seorang pemuda, ya Rasulullah, apa nasihat untukku yang mudah kulaksanakan? Kata Nabi, la yazalu lisanuka rataban an zikrillah. Senantiasalah lidahmu dibasahi dengan zikrullah. Apa zikir yang paling bagus? Adalah lafaz la ilaha illallah. Makanya diajak kita dari Imam Abdul Zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah. La-nya boleh ke kanan, illallah ke kiri. Kenapa? Karena di kiri inilah jantung. Jantung itu dibisikkan Allah. Insya Allah ditembakkannya ke seluruh tubuh melalui darah kita yang mengalir. Ya, insya Allah. Itu yang pertama. Dan ini juga dijamin Nabi, siapa akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Jadi perjuangan terberat kita adalah mempertahankan kalimat la ilaha illallah, bukan mempertahankan harta, bukan mempertahankan dunia, tapi mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang paling baik dulu. Bacalah sejarah Bilal bin Rabah sampai disiksa tuannya, tetap mengatakan Allahu Ahad, la ilaha illallah. Itu pula perjuangan Masyidah di zaman Fir'aun, sampai Masyidah kok harum kuburnya waktu Serat Mi'raj mah. Kubur siapa? Apakah tanah yang harum itu ya Jibril? Itulah kubur Masyidah. Kenapa? Karena mempertahankan Allah, la ilaha illallah, sampai dibunuh dia dengan suami dan anaknya oleh Fir'aun. Berat apa itu? Itu Nabi Ibrahim sampai dibakar hidup oleh Raja Namrus karena mempertahankan la ilaha illallah. Itu pula Hasan al-Banna, Sayyid Qutb dibunuh di Mesir karena mempertahankan la ilaha illallah. Kita alhamdulillah aman damai. Mari kita mempertahankan kalimat itu dengan kokoh dalam diri kita, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tanda keimanan di lisan manusia menurut para ulama tauhid adalah tilawatul Qur'anil Karim.
ada senang membaca Quran Karim. Jadi kalau ada orang baca Quran, lidahnya kadang-kadang ada orang yang ngaji Allahu Akbar, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti lisannya lisan yang beriman. Itu indikasi kedua keimanan manusia melalui lisan. Lisan yang senang membaca Al-Quran, suka ngaji, tidak kecil mbak-mbak yang banteng orang tua. Mengenai ibu Indonesia kok banyak mengaji, lalu belajar lain itu tidak cocok. Tulisan tidak tentu, ya. Dulu cek lain, orang kadang pandangan ibu berzikir rektor atau ganggu pikirannya. Berarti lah rusak pikirannya. Tak senang memegang kalimat zikir. Alamannya tak rusak atau begininya kadang-kadang. Kadang-kadang saya rusak apalagi ke. Semoga kita tidak rusak. Amin ya Rabbal. Tadi bingung. Aneh dari kok dan dari gunung, ya. Jadi yang kedua ini, Bapak Ibu, tanda keimanan di lisan manusia adanya tilawatul Quran. Karena tilawah itulah yang akan menambah iman. Dalam surah Al-Anfal, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Bila dibacakan ayat Tuhan bertambah iman. Kalau diri kita ada membaca dengan lisan kita Al-Quran, insyaallah kita akan termasuk orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nabi mengajarkan baca Quran itu paling kurang 50 ayat sehari semalam. Sebab orang mukmin yang baca Quran harum baunya, manis rasanya seperti jeruk. Jeruk itu kan kalau tak bau harus orange juice. Enak, harum baunya, manis rasanya. Seluruh jeruk kita kan jeruk nipis, jeruk alam, jeruk purui, kelinci itu ada. Mahal lagi Pak. Jadi alu itu mahal untuk tete alu Pak. Jadi itu yang beriman seperti jeruk, harum baunya, manis. Kalau pakai asam tapi campur dengan ini. Ya, orang mukmin kalau tidak baca Quran, tidak berbau hamba baunya, tapi lain manis rasa seperti buah semangkuk. Semangkuk apa semangkuk? Itu. Kalau dibalas itu dimakan manis, tapi tidak berbau tuh. Lapanya yang mencium semangkuk kadang-kadang pun ada tuh. Jadi kalau ingin harum bau, manis rasa, dengan baca Al-Quran. Harum kita oleh para malaikat, ya, harum oleh penduduk langit dan bumi. Kalau orang yang membaca Al-Quran, tapi kalau orang munafik baca Quran, apa namanya? Kenapa? Karena dalam dirinya dicampur dengan Quran, tetap tidak akan baik. Jadi semoga kita terhindar dari munafik. Minimal kita enak rasa walaupun tidak bau, tapi sebagus-bagusnya bau harum rasa enak. Siapa itu? Orang mukmin yang membaca Al-Quran. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita digolongkan di sini. Ini tanda keimanan melalui lisan, melalui lidah. Karena setiap ucapan Quran satu huruf itu 10 pahalanya. Bayangkan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf kali 10, 190 nilainya. Belum lagi alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tanda keimanan di lisan manusia para ulama adalah ta'allumul ilmi. Lisannya senang berbicara ilmu, belajar ilmu. Jadi lisan yang senang mengaji ilmu, membicarakan ilmu, tanda lisan yang beriman. Kan senang kita mendengar ada orang kalau sebutnya kajinya ilmu yang banyak. Itu tanda keimanan. Karena ilmu ini melekat dalam keimanan. Tapi kalau sebut juga ceritanya nanya cerita film rancak, cerita itu pada rancak, baju rancak, itu ada lisan keimanan. Tapi ceritanya bagaimana pengajian tentang sholat, tentang tasbih, tentang bagaimana baiknya agama kita, bagaimana baiknya masjid rumah Allah, mana memang bukan mensyiarkan amalan, mensyiarkan agama Allah. Kalau itu ucapan-ucapan kita yang mengandung ilmu dan pemahaman agama menurut para ulama, itu tanda lisan ada iman dalam lisan. Ya, lisan ini kan Bapak Ibu adalah tampilan hati. Kalau yang di hati adalah di hati, ini di lisan. Bersyukurlah Bapak Ibu senang di majelis ilmu, karena di majelis ilmu lah kita salah satu akan menampak keimanan kita. Karena di majelis ilmu pasti ada ucapan guru, orang-orang yang berilmu mengajak kita kepada keimanan kita. Ya, akan terselip juga sektor keimanan dalam ta'allumul ilmi. Inilah tradisi sesungguhnya yang diwariskan Islam kepada dunia, adalah ketinggian dalam mencari ilmu, belajar ilmu, dan mengajarkan ilmu. Kun aliman, jadilah kamu alim, mengajar ilmu. Kalau enggak, au muta'alliman, atau belajar ilmu. Kalau tidak bisa juga, au sami'an, jadilah pendengar yang baik. Wala takun robian, jangan jadi kabeh. Yang pertama tidak bisa, kedua tidak perlu, dan ketiga mendengar dan menjadi alay. Jadi semoga kita terlibat dalam perkembangan ilmu. Bagi anak-anak TPA MBA kita ikut Bapak Ibu. Bagi syiarnya taklim di masjid, di majelis taklim kita ikut. Ya. Kemudian kepada pesantren misalnya ada pesantren Ramadan, itu juga ikut untuk mensyiarkannya. Itu tanda keimanan sebenarnya dalam diri kita. Ada sahabat sangat miskin, namanya Ibnu Mas'ud, ya. Tapi Ibnu Mas'ud ini walaupun miskin tetap ingin pergi menuntut ilmu. Istri beliau keberatan. Pak, kalau papa pergi menuntut ilmu, kami makan pakai apa? Apa yang kamu mencari? Ada kata beliau tersebut diam saja, tidak bisa membantah argumen istrinya. Ibu yang tinggal suami pengen menuntut ilmu, tidak ada yang tinggal. Kan ya payah, apapun pare apa yang anak ini tidak makan, awak pergi sekolah menuntut ilmu. Tapi ada anak Ibnu Mas'ud ini yang soleha, wanita muda, gadis, dia hafal Quran. Dia bilang kepada ibunya, Umi, biarkanlah ayah menuntut ilmu.
Kan itu perintah Allah yang ayah jalankan. Kita sabar saja Umi. Allah pasti menjamin rezeki orang-orang pencari ilmu. Wala ilmu anak gadisnya, karena dia hafal Quran, cemas dia. Kalau begitu kata Bunda, silakanlah ayah berangkat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika malam itu mereka hanya punya air lagi, makanan tidak ada. Suami pergi menuntut mau pulang. Ya, datanglah malam itu rombongan yang tidak disangka-sangka berjalan. Rombongan ini kemalaman, rombongan ini kehabisan air. Maka diketuplah pintu rumah sederhana itu yang ada seorang ibu dan juga anak-anaknya, salah satu anaknya yang tadi. Waalaikumsalam, boleh kami singgah? Bapak siapa? Ini rumah siapa?